Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan. Fa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumfikan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma ati mumsikan talafa." Tidak ada hari di mana para hamba memasuki waktu pagi di hari itu melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya." Ini riwayat luar biasa ini ya. Bagaimana setiap pagi Allah turunkan dua malaikat khusus untuk berdoa. Dan dua malaikat ini mustajab. Karena sifat mereka kata Allah SWT, "La ya'sunallaha ma'amarum wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Maka ada dua malaikat setiap pagi diturunkan. Kita tidak lihat mereka, tapi mereka berdoa. Yang satu mendoakan orang yang berinfak. Ya Allah, luaskanlah, ya, lapangkanlah, berilah ganti orang yang berinfak. Berapapun Anda keluarkan, maka Allah ganti. Dan itu berlipat ganda balasan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu lagi mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang bakhil, yang pelit, justru orang minta dia tahan." Tidak mungkin teman-teman sekalian ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bertemu dengan orang kecuali Allah inginkan dia pahala di situ. Maka jangan Anda sia-siakan. Bantu semampu Anda, siapapun yang minta. Kecuali Anda sudah temuin seseorang, kemudian ternyata dia punya masalah banyak, itulah itu urusan dia. Nanti Anda sudah coba bantu, ternyata dia suka menipu, tetap dia bohong segala macam, bukan urusan kita lagi. Ya. Kemudian yang masih di nomor 301, hadis riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Al-yadul ulya, al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Wabda biman ta'ul wa khairu sadaqati ma kana an dhahri gina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah apa yang lebih dari kecukupan atau di atas kecukupan. Barang siapa yang berusaha mensucikan diri dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan mensucikan dirinya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kita coba bedah hadis ini. Sabda Nabi SAW, "Al-yadul ulya khairu min yadis sufla," menandakan kepada kita bahwasanya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi selama Anda bisa selalu yang memberi, itu sangat luar biasa. Dan jangan pernah Anda meminta, kecuali dalam keadaan darurat, jangan meminta. Kalau Anda diberi oleh orang lain, Nabi SAW menerima hadiah. Tapi kalau kita yang mengemis, masuk rumah, ada penyakit orang, masuk ke rumah orang, "Ini bagus ya, buat saya aja ya, ini ya buat saya saja ya." Gitu. Kadang-kadang membuat tuan rumah jadi nggak enak. Ini tuh kesukaan dia, gelas itu atau piring itu atau sendok itu atau hiasan itu, tapi hanya diminta jadi muhraj, jadi nggak enak gitu. Saya pernah bertemu dengan satu orang datang ke rumah, semoga Allah berikan hidayah gitu. Kebetulan kami transaksi jual beli, memang barang itu cukup mahal, ya, waktu itu kayu gaharu. Kemudian dia pengusaha, saya tahu pengusaha gitu. Tapi dia coba bilang, "Mana yang bagus-bagus gitu." Saya coba keluarkan beberapa produk, terus dia bilang, "Ini bisa nggak saya minta?" Tadinya dia pancing orang untuk transaksi jual beli, ternyata dia mau minta gitu. Dan yang dia minta ini memang yang sangat mahal harganya gitu. Walaupun alhamdulillah saya kasih. Tapi akhirnya membuat orang muhraj, orang jadi kayak tidak enak gitu ya. Dan ini bahaya. Dalam sebuah hadis lain, siapa yang membuka pintu minta-minta, Allah akan buka pintu kemiskinan. Dan ternyata subhanallah, Allah uji orang itu setelah beberapa waktu. Saya lihat mungkin dia lakukan juga dengan teman-teman yang lain. Saya dapat berita dia kena penyakit, dan penyakitnya itu akhirnya menghabiskan harta dia, ya, dan dia akhirnya tidak bisa bekerja. La haula wala quwata illa billah. Jadi untuk apa? Kalau kita diberi silakan. Kalau meminta tidak. Kalau kita mengajukan sesuatu, kita mau melamar kerja lain. Tapi kita masukkan sini, ada orang penyakit, selalu minta saja kerjanya. Sehingga akhirnya jadi malas, nggak mau bekerja. Ini yang dimaksud di sini. Dan kalau Anda selalu memberi, Allah akan muliakan Anda. Makanya dikatakan dalam potongan hadis, "Yadul ulya khairu min yadis sufla."
Potongan kedua dari hadis yang perlu kita pelajari adalah wabda miman ta'ul, dan mulai dari orang yang menjadi tanggunganmu. Ini jadi saksi bahasan kita dari awal tadi. Istri, anak, ya, orang tua, saudara-saudara yang terdekat. Dahulukan mereka semua. Selanjutnya, wa khairu sadaqati ma kana an dhahril ghina. Dan sedekah yang paling bagus justru dikatakan sini adalah yang lebih dari batas kecukupan. Ada putusan nomor 303 yang dimaksud sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang setelah dia menyisakan kadar kecukupan untuk keluarga dan orang yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan wabda liman ta'ul. Dahulukan orang yang menjadi tanggungan. Maksudnya sedekah yang bagus selain daripada keluargamu adalah yang kalau sudah kau cukupkan buat mereka. Sudah selesai istri sama anakmu kebutuhan dasarnya, maka sedekahkan kepada orang lain. Ya. Kemudian ini tambahan saksi bahasan kita, potongan keempat dari hadis, "Wa may yasta'fif yu'iffahullah." Siapa yang menyelamatkan dirinya dari minta-minta mengemis, maka Allah akan muliakan dia. Ya, Allah akan muliakan dia. Kalau Anda mau, Anda kasih jasa, bekerja, kemudian Anda terima balasan. Nah, itu yang benar. Sampai kapan Anda cuma tahu ngulurkan tangan, terus orang akan terganggu. Mungkin orang nanti akhirnya akan menjatuhkan wibawa orang, menjatuhkan wibawanya karena selalu minta-minta sama orang. Ada tema ceramah saya sarankan teman-teman ikuti, bisa lihat di playlist insya Allah YouTube itu. Katakan iya untuk sukses. Nah itu banyak sekali motivasi di situ kami sampaikan tentang masalah bagaimana Islam menyuruh kita menjadi orang yang mulia, orang yang memberi, orang yang bekerja, orang yang inovatif, kreatif, ya, sehingga dia justru yang memberi. Kalau hari ini Anda sebagai mustahik, orang yang berhak menerima zakat, Anda harus mengubah tahun depan Anda adalah muzaki yang mengeluarkan zakat. Hari ini Anda masih harus utang, nanti besok Anda yang mengutangkan kepada orang lain. Jadi kita lebih baik daripada sebelumnya.